Selamat sore Bu Anas, perkenalkan nama saya Aurel dari kelas 7B nomor S1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 3 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Selamat mendengarkan. UUD NRI 1945. 1. Perlunya Undang-Undang Dasar. Tiap negara membutuhkan hukum dasar tertulis menjadi rujukan dalam penyelenggaraan negara dan membutuhkan peraturan. Hukum dasar tertulis biasanya disebut dengan konstitusi. Istilah konstitusi dijelaskan sebagai prinsip-prinsip dasar dan sistem hukum dasar suatu negara, bangsa, atau kelompok sosial yang menentukan kekuatan dan tugas pemerintah serta menjamin hak orang di dalamnya. Makna tersebut tampak bahwa yang disebut konstitusi adalah hukum dasar itu sendiri, karena isi konstitusi adalah hukum dasar negara yang mengatur pembagian kekuasaan, tugas pemerintahan, dan jaminan hak warga negara. UUD NRI 1945 memuat materi sehingga disebut konstitusi negara. Artinya, UUD NRI tahun 1945 adalah hukum tertinggi yang menjadi patokan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi dalam negara, yaitu menghadirkan keadilan, memberi ketertiban, dan mewujudkan nilai-nilai ideal seperti kebebasan serta kemakmuran dan kesetaraan. Bersama UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi memuat berbagai ketentuan untuk mewujudkan tujuan bernegara menjadi cita para pendiri negara kita. 2. Perumusan UUD NRI tahun 1945. Proses perumusan UUD NRI 1945 yang dimulai dengan membentukkan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK yang diketuai oleh Rajitman Betyo Diningrat pada akhir masa sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Dibentuk panitia yang bertugas menampung usul dan saran anggota BPUPK terkait kemerdekaan Indonesia. Proses perumusan UUD NRI tahun 1945 kemudian dilanjutkan selama masa sidang kedua BPUPK. Sidang pertama BPUPK yang pertama 1 Juni 1945, masa reses 2 Juni sampai 9 Juli 1945, sidang kedua BPUPK 10 Juli 1945, 11 Juni, 12 Juni, 14 Juni, 15 Juni yang terakhir adalah 16 Juni 1945. 3. Penetapan UUD NKRI 1945. Setelah tugas BPUPK dibubarkan dan diganti oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945 dengan tugas mengasah rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun BPUPK, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak militer Jepang kepada bangsa Indonesia dan segala sesuatu berkaitan dengan ketatanegaraan negara Indonesia. PPKI mengadakan sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945 dengan agenda menetapkan dan mengasah rancangan UUD yang disusun BPUPK. Pada sidang ini, PPKI memutuskan untuk tidak mengubah rancangan pernyataan Indonesia Merdeka dan pembukaan undang-undang yang disusun BPUPK. Sebaliknya, PPKI sepakat menggunakan preambul yang dihasilkan Panitia 9 dengan mengubah tertentu. Perubahan tersebut disetujui secara bulat oleh seluruh anggota PPKI yang diwakili seluruh rakyat Indonesia. Soekarno mengatakan, dengan ini sahlah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Dengan demikian, perubahan terhadap preambul yang disusun Panitia 9 dan kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 oleh PPKI. Itulah yang dipegang hingga saat ini. Pengasahan batang tubuh atau pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. Proses ini didahulukan dengan memperbaiki isi dan mengubah redaksi dari beberapa pasal agar sesuai dengan pembukaan yang telah disahkan. Dan setelah mendengar usulan dan perbaikan, Soekarno mengatakan, dengan ini tuan-tuan sekalian, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia serta peraturan persalinan telah sah ditetapkan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada waktu itu terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal pembaruan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Naskah pembukaan dan batang tubuh serta penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 kemudian dimuat secara resmi dalam Berita Republik Indonesia tahun 11 nomor 7 tanggal 15 Februari 1945 dan risal sidang BPUPKI dan PPKI 1998. Periodisasi pembentukan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi. Dalam sejarah ketenagaranegaraannya pernah terjadi perubahan dalam negara Indonesia. Perubahan disebabkan dinamika yang dihadapi negara Indonesia sejak kemerdekaannya. Perubahan konstitusi yang pernah terjadi diurai pada bagian berikut. 1. Periode awal kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. PPKI mengasah UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak itu, UUD NRI tahun 1945 resmi menjadi konstitusi negara Indonesia. Berdasarkan UUD NRI tahun 1945, negara Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan bentuk
tah republik serta sistem pemerintahan presidensial. Meski demikian, dalam pelaksanaannya sempat terjadi penyimpanan yang dilakukan pemerintah pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. 2. Periode Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada tahun 1947 dan 1948, Belanda melakukan agresi militer di Indonesia. PBB kemudian turun tangan menyelesaikan pertikaian Belanda di RI dengan menyelenggarakan konferensi meja bundar atau KMB pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Berdasarkan keputusan KMB, bentuk negara Indonesia berubah menjadi negara kesatuan, menjadi negara serikat, yaitu Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hal ini menyebabkan perubahan UUD. Untuk itu, disusunlah UUD yang dikenal dengan Konstitusi RIS. Konstitusi mulai berlaku pada 17 Desember 1945. Oleh karena itu, terbentuklah serikat. Terdapat beberapa negara bagian dengan kekuasaan sari pemerintah sendiri. Sistem pemerintahan yang dilakukan adalah sistem parlementer dengan kepala pemerintahan dijabat Perdana Menteri. Masa konstitusi RIS berakhir pada 17 Agustus 1950 setelah RIS bubar akibat tuntutan masyarakat untuk kembali pada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Periode demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juni 1959. Sejak 17 Agustus 1950, RIS bubar dan Indonesia kembali berbentuk satu. Konstitusi yang diubah adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau bisa disebut UUDS tahun 1950. Berdasarkan UUDS tahun 1950, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem parlementer dengan kepala pemerintahan dijabat sebagai Perdana Menteri. Pada masa ini terjadi sejumlah permasalahan seperti kabinet yang berulang kali berganti akibat situasi politik yang tak stabil, perekonomian yang tidak stabil, pemberontakan di sejumlah wilayah, dan kegagalan badan konstituen untuk membentuk UUD baru. Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 150 tahun 1949 atau yang dikenal sebagai Dekret Presiden ke-5 Juli 1949 untuk kembali pada UUD NRI tahun 1945. UUDS tahun 1950 pun berakhir setelah dikeluarkannya dekret tersebut. 4. Periode demokrasi terpimpin. Sekarang setelah dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali menggunakan UUD NKRI 1945 sebagai konstitusi negara. UUD NKRI tahun 1945 disusun BPUPK dan ditetapkan PPKI tersebut berlaku hingga akhir masa Orde Baru. Seiring terjadinya reformasi di Indonesia, muncullah tuntutan agar dilakukan amandemen terhadap UUD tahun 1945. Amandemen kemudian dilaksanakan dalam 4 tahap sejak tahun 1999 sampai 2002. Amandemen dilakukan untuk menyempurnakan ketentuan yang dianggap sudah tidak cocok dengan perkembangan zaman. Misalnya, Presiden dan Wakil Presiden RI sudah tidak lagi dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak, tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi melalui pemilihan umum. Perubahan terhadap UUD NRI tahun 1945. Pengalaman masa Orde Lama dengan UUD NRI tahun 1945 yang membuat posisi presiden semakin kuat terulang lagi pada masa Orde Baru. Setelah tumbangnya masa Orde Baru dan berganti dengan era reformasi, tuntutan agar dilakukan perubahan terhadap UUD NRI tahun 1945 semakin kuat. Perubahan konstitusi dimaksud agar negara Indonesia benar-benar merupakan pemerintahan yang konstitusional. Oleh karena itu, perubahan UUD NRI tahun 1945 adalah keberhasilan bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi konstitusional. Reformasi konstitusi dilihat sebagai kebutuhan dan agenda yang mendesak dilakukan karena dinilai tidak cepat untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat. Terbentuknya good governance serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, setidaknya ada 5 kelemahan dasar UUD NRI tahun 1945. Sebelum perubahan, Mahfud MD
1999, yaitu sebagai berikut. Sistem konstitusi bersifat seperti eksekutif, tidak ada checks and balance di dalamnya, terdapat sejumlah pasal yang bermakna ambigu, terlalu banyak aturan konstitusional yang didelegasikan ke level undang-undang. Konstitusi ini terlalu bergantung pada proses goodwill dan integritas para politisi. Perubahan terhadap UUD NRI tahun 1945 kemudian dilakukan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Perubahan dilakukan sebanyak 1 kali dalam 4 tahap di tahun 1999 hingga tahun 2002. Dengan adanya perubahan ini, wajah Indonesia yang lebih demokratis semakin dapat ditunjukkan. Selain itu, perubahan tersebut mempengaruhi juga struktur dan mekanisme struktural organ negara Republik Indonesia. 1. Prinsip-prinsip perubahan. Ada 5 prinsip yang ditetapkan oleh anggota MPR terkait perubahan terhadap UUD NRI tahun 1945. Seperti tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mempertahankan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, memasukkan materi yang normatif yang ada pada penjelasan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh UUD NRI tahun 1945, melakukan perubahan secara ademu. 2. Tahap-tahap perubahan. Amandemen UUD NKRI tahun 1945 dilakukan melalui sidang MPR dan langsung selama 4 tahap. Keempat tahap tersebut dapat diperhatikan pada bagian berikut. 14 sampai 19 Oktober 1999 mengubah 9 pasal. 1 sampai 18 Agustus tahun 2000 mengubah 25 pasal. 1 sampai 15 November 2001 mengubah 23 pasal. 1 sampai 10 Agustus 2002 mengubah 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal peralihan tambahan. 3. Hasil perubahan. Amandemen terhadap UUD NRI tahun 1945 menghasilkan perubahan tertentu, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara kuantitatif terjadi perubahan pada sistematika batang tubuh. Sementara itu, secara kualitatif amandemen UUD NRI tahun 1945 menghasilkan perubahan-perubahan seperti Taufiq Rohan Syahrunri 2011. Posisi MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi. Negara anggotanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPR yang dipilih melalui pemilu. Kekuasaan pembentukan UU tidak lagi dipegang oleh Presiden, melainkan oleh DPR. Kewenangan Presiden mengangkat dan menerima duta lain, serta memberikan amnesti dan abolisi tidak lagi sebagai hak prerogatif Presiden, tetapi harus atas pertimbangan DPR. Adanya penambahan lembaga baru, antara lain DPD, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum, dan Bank Sentral. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan lagi oleh DPR. Pemilihan kepala daerah secara demokrasi yang sebelumnya diusulkan oleh DPRD kepada Presiden. Penambahan ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia. Penambahan ketentuan mengenai tata cara perubahan UUD. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan negara Indonesia sangat penting, karena sistem hukum yang dibangun didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang seluruhnya bermuara pada Pancasila sebagai dasar negara. Terkait hal ini, UUD NRI tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi. 1. Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pembukaan UUD NRI 1945 memiliki kedudukan sebagai tertio hukum Indonesia. Sebagai tertib hukum, pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan pedoman dalam kehidupan ketenaganegaraan Indonesia, yaitu sebagai pedoman tertinggi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan sebagai pedoman tata kelakuan dan politik hukum bagi para penyelenggara negara dalam mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia atau
Kaelan 2004. Hal ini karena pembukaan UUD NRI tahun 1945 memuat kaidah-kaidah negara yang fundamental Syamsir DKK 2017 seperti dasar tujuan negara, tujuan umum dasar politik Indonesia yang bebas aktif, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta tujuan khusus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Hubungan pembukaan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keterkaitan antara pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 mencakup hal-hal seperti Herdia Pando DKK 2019, suasana kebatinan, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cita-cita hukum, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis. Penjabaran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjabaran pokok-pokok pikiran pada pembukaan UUD NRI tahun 1945. Dari hubungan tersebut dapat dipahami bahwa bagian pembukaan memiliki kedudukan lebih tinggi daripada pasal-pasalnya. Hal ini karena intisari pembukaan adalah Pancasila, sedangkan pasal-pasalnya adalah penjabaran pokok-pokok pikiran pada pembukaan. 3. UUD NKRI tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. UUD NRI tahun 1945 memiliki kedudukan paling tinggi dan fundamental bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, UUD NKRI tahun 1945 menjadi landasan atau dasar bagi berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Dalam konteks sebagai hukum tertinggi, posisi UUD NRI tahun 1945 terlihat pada bagan seperti kedudukan UUD NRI tahun 1945 seperti pada bagan sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UU RI nomor 12 tahun 2011 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, UUD NRI tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis. Terkait kedudukannya sebagai hukum dasar tertulis, UUD NRI 1145 memiliki fungsi wasitaat Matsya 2018 sebagai norma hukum. Artinya, UUD NRI tahun 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lambang negara, dan seluruh penduduk Indonesia. Sebagai hukum dasar, artinya UUD NRI tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi, sehingga setiap produk hukum serta kebijakan pemerintah harus didasarkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Terima kasih buat teman-teman sudah mendengarkan presentasi dari saya. Terima kasih, berkah dalam.